Kesel deh lihat Mika sama Elvano. Yang satunya nggak mau denger penjelasan, yang satunya nggak mau jelasin au-au doang. Gemes nggak sih sama episode kali ini? Ujung-ujungnya waktu gempa bumi dan longsor itu kembali lagi, Mika hanyut dan Elvano pun berusaha menolong, tapi mereka berdua justru hanyut bersama. Dan hingga pada akhirnya mereka terpisah. El ditemukan terdampar di pinggir sungai, sedangkan Mika masih mengapung di sebuah kayu di tengah-tengah sungai. Waktu si El ini sadar dan menyebut nama Mika, Kelvin pun langsung berlari mencari keberadaan Mika, dan untungnya Kelvin berhasil menyelamatkan Mika dari sungai tersebut. Kisah cinta El sama El Mika ini emang berjalan lambat banget ya, nggak seperti Nando yang sat-set langsung ngelamar Isyana, dan untungnya permintaan Nando ini akhirnya diterima. Nando seneng banget dong, tapi sayangnya begitu tahu kalau desa Cimuli itu terjadi longsor susulan, Nando pun panik karena di sana ia tahu ada Mika. Nando pun berusaha menyusul Mika ke sana, dan ia sangat marah banget begitu tahu Mika hilang dan Elvano justru berada di tenda pengungsian karena baru ditemukan. Begitu sudah tidak diawasi lagi, Elvano ini nekat buat kembali ke sungai mencari Mika. Tetapi si Mika ini justru lagi mencoba untuk mencari makanan bersama dengan Kelvin May, dan di sini waktu ia menemukan dompet Kelvin, ia melihat foto ayahnya Kelvin bersama dengan seorang laki-laki yang ditulis nama Dad. Itu namanya. Mika jadi curiga apa yang sebenarnya disembunyikan oleh Kelvin dan kenapa ia menargetkan Pak Tony. Sedangkan si Kelvin ini kan emang anak rumahan banget, seorang pengusaha yang hampir tidak terjamah dengan yang namanya kesederhanaan, apalagi harus tinggal di tengah hutan. Untungnya ada Mika, dan Kelvin ini mulai bertanya-tanya. Harusnya dia panik, tapi bersama Mika dia justru merasakan kalau semuanya akan jadi baik-baik saja. Wah, muncul nih yang namanya kekaguman. Gawat nih, Mimin mulai gak seneng sih walaupun Kelvin ini ganteng banget, tapi gimana pun caranya kayaknya Mimin masih tetap setia deh sama El Mika. Nah, di sisi lain Isyana ini mulai panik dan juga khawatir karena Nando tidak pulang-pulang juga ke villa. Apalagi villa tiba-tiba mati lampu, dan waktu dia mau mencari lilin dan juga menelpon Nando, ternyata di situ ia kaget banget karena ada Pak Tony di sana. Pak Tony ini sebenarnya pengen bernegosiasi aja sama Isyana untuk membersihkan namanya, dan sebenarnya dia sudah mulai tidak tertarik lagi dengan Isyana gara-gara penampilannya, dan apalagi Isyana sekarang adalah pacarnya anaknya sendiri yaitu Nando. Tapi Isyana ini tetap memberontak karena bagaimanapun juga Isyana ini udah jijik banget kalau lihat Pak Tony. Ya, spontan aja Nando yang melihat ada motor di depan rumah itu langsung bertanya-tanya ini punya siapa, dan begitu langsung melihat teriakan Isyana, ia pun bergerak ingin buka pintu, tapi pintu terkunci, dan begitu tahu ada suara bapaknya, Nando pun otomatis marah banget. Ini bakal terjadi perkelahian antara Nando dan Pak Tony, dan sayangnya nih para bodyguardnya Pak Tony itu ada di sana. Jadi apakah Nando akan bisa selamat dari cengkramannya Pak Tony? Dan kayaknya nih ya, roman-romannya El ini bakal salah paham lagi nih sama Mika sama Kelvin begitu tahu mereka berdua sama-sama bertahan dari bencana yang sudah terjadi. Padahal Mimin masih nunggu banget nih momen-momen Mika bakal bilang dan nyatain perasaannya sama El, biar El itu nggak semakin curiga. Mumpung Kelvin May belum bener-bener suka sama Mika. Ya, masih harus sabar lagi deh buat nunggu episode hari ini. Jadi jangan sampai ketinggalan ya kelanjutan ceritanya, karena pastinya bakal lebih seru lagi. Kita kembali lagi di pembahasan berikutnya. Bye-bye!